baginya gitu. Tapi berbeda dengan perempuan. Apalagi perempuan-perempuan pedesaan yang masih menggunakan pakaian, kalau di tempat saya masih ada banyak mbah-mbah atau nenek-nenek itu yang menggunakan jari. Mungkin di antara teman-teman masih sudah tidak tidak kenal apa itu jari. Jari itu pakaian tradisional yang kain itu dibelibetkan itu apa ya, di tubuh perempuan, bukan seperti rok gitu. Nah ini kan susah sekali, dia akan mengakses itu susah sekali. Memang boleh sih perempuan menggunakan lapangan, tapi aksesnya saja tidak ramah bagi dirinya, aksesnya saja sulit untuk dijangkau oleh perempuan. Nah itu juga tidak baik gitu kan. Ya, inilah yang dinamakan dengan kesetaraan gender. Contoh-contoh yang sederhana seperti itu. Tentunya kalau di masyarakat lebih kompleks lagi ya, tidak hanya sesederhana itu. Tapi paling tidak itu merupakan gambaran antara kesetaraan gender dan keadilan gender. Apa itu gender? Kok kata-katanya itu susah sekali untuk dimengerti, terlalu apa ya, Kemenggris itu apakah ini bahasa Inggris gitu? Kok susah, tidak seperti bahasa kita. Sebetulnya apa itu gender? Nah, di layar yang sedang kita lihat bersama ini merupakan pekerjaan-pekerjaan yang sering kita lakukan, lihat, kemudian saksikan gitu ya, menyapu. Kita sebagai perempuan sering melakukan itu. Laki-laki pun ada yang sering melakukan, ada yang sering menyaksikan, ada yang sering menjumpai orang menyapu juga, memasak, melahirkan. Nah, kalau melahirkan ini khusus untuk perempuan saja, laki-laki tidak bisa melahirkan. Supir taksi, kita tahu ya, supir taksi menyusui, berkebun, ke pasar, menyetrika, merawat anak, memandikan anak, menyuapi anak, KP keluarga berencana yang ini lebih kepada upayanya atau pekerjaan atau apa ya, bukan keluarga berencananya tapi lebih kepada ini loh, suntik KP atau meminum pil untuk KP itu. Terus kemudian mengangkat galon, memakai sarung, cerewet, lemah lembut, feminin, maskulin, kuat, bijaksana, pemarah, manja, bergosip, rambut pendek, rambut panjang, berjakun, punya rahim, punya vagina, punya penis, mimpi basah. Nah, ini merupakan hal-hal, barang-barang atau anggota tubuh atau pekerjaan-pekerjaan yang kita temui sehari-hari di kehidupan kita. Mohon maaf bagi adik-adik di sini, saya menyebutkan ada yang namanya vagina, penis, ini bukan dalam rangka jorok, akan tetapi ini dalam rangka pengetahuan. Kita, saya sebagai perempuan memiliki itu dan harus kita kaji agar nantinya tidak salah untuk kegunaannya ataupun fungsinya ataupun cara menjaganya. Penis juga sama. Setiap laki-laki hampir semuanya memiliki itu, memiliki penis itu sebagai salah satu anggota tubuh yang berfungsi untuk alat reproduksi. Kaitannya dengan gender sangat penting sekali untuk dibahas. Punya rahim juga, mimpi basah juga, itu juga aktivitas yang salah satu aktivitas yang dilalui oleh orang-orang di antara kita gitu. Haid itu juga, nifas, hamil, kepala keluarga, jadi pemimpin, tegas, berwibawa, genit, mata keranjang, pengusaha, presiden, gubernur. Di antara kita sudah sangat familiar dengan kata atau anggota tubuh atau sifat yang ada di layar sedang kita saksikan ini semua. Lalu apa hubungannya semua hal ini, semua kata-kata ini dengan gender?
Nah, sekarang kita mulai pada mengkerucut nih ya. Kalau tadi semua hal itu jadi satu kotak atau satu layar, sekarang saya mengkotakkan menjadi 2 kotak nih. Yang atas menyapu, menyuapi anak, menyetrika, genit, memandikan anak, manja, lemah lembut, memasak. Kalau saya tanya kepada audien yang ada di sini, baik yang offline yang ada di tempat sana, tempat KKN ataupun yang ada di online, kira-kira kata-kata kerja yang ada dan kata sifat yang ada di atas ini, yang kolom atas, jika ini kita gabungkan dengan salah satu jenis kelamin, maka ini lebih kepada jenis kelamin yang mana? Bapak, Ibu, dan adik-adik serta saudara-saudara sekalian. 8 kata kerja dan kata sifat ini, jika dilekatkan kepada salah satu jenis kelamin, yaitu laki-laki ataupun perempuan, maka 8 kata sifat dan kerja dan kata kerja ini akan melekat kepada siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan ya. Nah, sekarang yang bawah. Ngangkat galon, berwibawa, mata keranjang, berkebun, bijaksana, tegas, kuat, pengusaha, supir taksi, itu dilekatkan kepada jenis kelamin laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki, Bu. Laki-laki. Nah, pertanyaan saya, kenapa teman-teman yang ada di sini lebih melekatkan kotak yang ada di atas ini kepada perempuan? Sedangkan kok sudah memiliki identifikasi nih, sudah memiliki pengetahuan bahwa yang di bawah ini kok langsung dilekatkan kepada laki-laki. Apa yang alasannya atau yang membuat itu? Siapa yang mau sharing nih? Oke. Nah, biasanya di antara kita, kenapa kok ini dilekatkan kepada perempuan? Karena kita setiap hari sering sekali menyaksikan bahwa yang menyapu itu ya perempuan. Kecuali kalau di kantor-kantor, perusahaan, kampus, sekolah, gitu ya, itu belum tentu perempuan. Karena kebanyakan pekerjanya adalah laki-laki, sehingga yang menyapu adalah laki-laki. Pak tukang kebun gitu ya, itu kita lebih banyak melihatnya memang laki-laki dibandingkan perempuan, kecuali itu. Tapi kalau di rumah, di sekitar kita, bapak, ibu-ibu kita, kemudian tetangga kita gitu, kita sering melihat bahwa yang namanya menyapu itu dilakukan oleh perempuan, entah itu anak-anak sudah diajari menyapu. Nah, kalau bisa jujur dengan diri sendiri, atau barangkali teman-teman yang sedang KKN memperhatikan bagaimana pola masyarakat tempat KKN itu di dalam mengajarkan pendidikan kepada anak-anak setiap hari. Siapa yang lebih sering diajarkan untuk menyapu? Kalau di tempat saya, perempuan. Gitu. Anak-anak kecil itu udah diajarkan menyapu, masih SD gitu ya, diajarkan untuk menyapu, meskipun entah itu bersih, entah enggak. Tapi yang diajarkan itu adalah perempuan, laki-laki enggak pernah diajarkan kalau di tempat saya. Begitu, sehingga kita bisa mendeteksi, wah kalau menyapu berarti itu adalah perempuan. Apalagi menyuapi anak yang banyak dilihat itu ya perempuan, seringnya perempuan yang menyuapi anak-anaknya, yang anak-anak kecil, balita gitu. Adik-adik kita yang masih TK, siapa yang kalau ditanya siapa yang setiap hari menyuapi adik-adik, teman-teman, kebanyakan pasti jawabnya akan ibu, bukan bapak. Menyetrika itu juga pekerjaan yang kita sering melihat atau kita sendiri menjadi pelaku.
yang sering menyetrika di dalam keluarga kita dibandingkan dengan adik laki-laki kita, kakak laki-laki kita, bapak kita sendiri gitu. Terus kemudian genit, barangkali di antara kita perempuan termasuk saya lebih sering menerima atau mendengar kata-kata genit ini dilekatkan kepada kita dibandingkan teman kita yang laki-laki. Kita mungkin agak aneh ketika melihat laki-laki kok genit. Seakan-akan itu bukanlah sifat yang pantas dimiliki oleh laki-laki kalau ada kata-kata genit itu dilekatkan kepada laki-laki. Pasti lebih banyak genit itu dilekatkan kepada perempuan-perempuan. Genitnya Masya Allah, kamu itu loh kok genitnya Masya Allah gitu. Kemudian memandikan anak, kita sering melihat yang memandikan anak adalah perempuan dibandingkan laki-laki. Manja. Itu kita juga sering mendapatkan predikat itu, manja, gak usah manja. Kalau ada laki-laki yang dibilang manja, itu kemudian dianggap tidak baik. Laki-laki kok manja, kayak perempuan aja. Itu sehingga seolah-olah kata manja itu pasnya lekatkan kepada perempuan. Lemah lembut juga sama, memasak juga sama. Barangkali kalau di Posko 93 ini memasak tidak hanya perempuan saja, tapi ada gilirannya ya. Masa itu laki-laki juga dikasih job untuk masak juga, piket untuk masak juga. Tapi kebanyakan memasak itu memang pekerjaannya perempuan. Kecuali laki nih, kecuali kalau memasak itu sebagai profesi ya, kayak penjual nasi goreng, kebanyakan laki-laki dibandingkan perempuan. Chef di restoran-restoran kebanyakan laki-laki dibandingkan perempuan. Tapi kalau memasak di rumah, kebanyakan dilakukan oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, ini bedanya. Kemudian yang kotak bawah ini, kenapa kok itu jawabannya adalah melekat di laki-laki dibandingkan perempuan? Ya karena sama kayak yang atas tadi. Kita sering melihat, menyaksikan, mengalami bahwa kata kerja ataupun sifat yang di bawah ini seringnya dilakukan oleh laki-laki atau diberikan oleh laki-laki. Kita pasrahkan kepada laki-laki. Angkat galon. Mbak-mbak di posko itu, ayo laki-laki yang angkat galon. Masa perempuan diminta untuk mengangkat galon, wong masih ada laki-laki kok. Terus kemudian berwibawa. Seorang laki-laki itu harus berwibawa, harus punya wibawa. Seakan-akan kalau wibawa itu hanya boleh diberikan kepada laki-laki atau kebaliknya, laki-laki harus berwibawa. Kalau tidak berwibawa, seakan-akan laki-lakiannya itu luntur. Mata keranjang juga sama, laki-laki sering mendapatkan image sebagai laki-laki mata keranjang, padahal dia tuh bukan mata keranjang, tapi hanya, masa saya hanya melihat perempuan yang lewat saja udah dikasih predikat mata keranjang, gitu kan. Kemudian berkebun, tadi bijaksana, tegas, kuat, pengusaha, dan supir taksi. Itu seakan-akan pekerjaan hanya miliknya laki-laki saja. Nah, ini kenapa di atas kotak yang atas itu dinamakan miliknya perempuan, kotak yang bawah itu miliknya laki-laki? Kenapa? Ini yang dalam kajian gender disebut sebagai gender boxes. Begitu. Kita sedang mengotak-ngotakkan. Seakan-akan kalau perempuan itu tidak bisa memasak, dia tidak perempuan. Seakan-akan kalau laki-laki itu tidak berwibawa, dia enggak laki-laki. Seakan-akan kalau laki-laki itu enggak kuat ngangkat galon, dia dipertanyakan kelelakiannya. Seakan-akan kalau laki-laki itu nyuapin anaknya setiap pagi sebelum berangkat kerja, dia tercoreng laki-lakiannya. Seakan-akan begitu. Nah, yang sedang kita lakukan tadi itu adalah gender boxes. Kita sedang mengotak-ngotakkan gitu. Kalau keluar dari kotak itu, dia akan dipertanyakan oleh masyarakat. Dia akan dipertanyakan
oleh sekelilingnya tentang identitas seksual dia, bukan identitas seksual ya, tentang jenis kelaminnya, seakan-akan dipertanyakan itu. Loh kamu tuh wong wedok apa ora? Perempuan apa enggak kok nggak bisa memasak? Wah, ini sudah istriable banget nih. Kenapa? Udah bisa memasak. Udah istriable banget nih. Kenapa? Udah bisa gendong anak, udah bisa nyuapin anak. Itu kita sedang melakukan gender boxes, kita sedang mengotak-ngotakan. Kita sedang memaksa perempuan untuk menjadi memiliki kata sifat, kata kerja yang sedang ada di dalam box itu tadi. Kalau dia memiliki kata kerja yang di luar box, kita patut untuk mempertanyakan keperempuanannya. Kalau laki-laki memiliki atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang di luar box tadi, di luar kotak yang bawah tadi, seakan-akan kita berhak untuk mempertanyakan kelelakiannya. Itu sebetulnya yang sedang kita lakukan adalah gender boxes. Dan itu tidak boleh, harusnya tidak boleh. Itu dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, itu tidak boleh, itu yang salah. Gender itu tidak salah, tapi kalau gender boxes itu yang salah. Begitu. Kalau ada laki-laki kok dia cengeng dalam artian sering menangis gitu ya. Kita kan sering mengartikan cengeng itu adalah sering menangis, sering merajuk, itu cengeng. Nah, kalau ada laki-laki kok begitu, sering merajuk, sering menangis, itu kayak nulayani adat. Nulayani adat itu tidak seharusnya gitu. Sehingga yang keluar adalah kata-kata, loh kamu laki-laki, kok nangis, kok cengeng. Adik-adik kita, anak-anak kita yang kecil-kecil sering mendapatkan perkataan-perkataan yang demikian. Loh, adik, kamu tuh laki-laki, nggak boleh nangis. Kamu tuh perempuan, nggak boleh apa biasanya ya kalau perempuan, nggak boleh penean. Penean itu bahasa Indonesianya manjat gitu. Entah panjatan apa, manjat kursi, manjat meja, manjat lemari, manjat pohon-pohon gitu. Itu nggak boleh oleh masyarakat. Nah, yang dilakukan masyarakat, melakukan pelarangan itu sedang melakukan gender boxes sebetulnya. Wong perempuan kok penean, kok manjat-manjat gitu, gak elok. Nggak seharusnya, saru. Tapi kalau yang penean, yang manjat-manjat itu anak laki-laki, dibiarkan saja. Nah, ini yang tidak boleh tuh itu gitu. Kalau memang panjat-panjatan itu nilainya kurang bagus, kurang sopan, maka harusnya ya kurang sopan, kurang bagus itu berlaku juga dong untuk anak laki-laki ataupun untuk anak perempuan. Kita jangan kemudian menurunkan nilainya. Kalau itu dilakukan laki-laki, nilainya jadi sopan. Kalau itu dilakukan perempuan, nilainya jadi tidak sopan. Atau kalau itu dilakukan oleh anak laki-laki, masih tidak sopan sih, tapi wajar. Memang tidak sopan penean itu, manjat-manjat itu, tapi wajarlah dia laki-laki. Lalu kalau perempuan, udah tidak sopan, itu tidak wajar bagi perempuan untuk panjat-panjat kayak gitu. Itu sedang melakukan gender boxes, perkataan atau perbuatan yang seperti itu. Lalu kalau gender boxes itu tidak baik, maka apa yang harusnya kita lakukan? Harusnya terjadi itu kayak apa? Nah, harusnya yang kayak gini. Yang namanya kesetaraan gender itu harusnya ya ini nih, menyapu, memandikan anak, menyuapi anak, manja, lemah lembut, menyetrika, genit, memasak, angkat galon, tegas, berwibawa, kuat, mata keranjang, pengusaha, berkebun, bijaksana, supir taksi. Itu ya bisa dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Kalau memang manjat-manjat itu tidak sopan, tidak sopannya yuk kepada laki-laki dan perempuan. Ya udah kalau tidak sopan aja.
Tidak usah ditambahi kalau dilakukan laki-laki tidak sopan sih, tapi wajar. Nah, itu masih gender boxes. Kalau kesetaraan gender itu, kalau manjat-manjat memang tidak sopan, baik dilakukan oleh anak laki-laki ataupun anak perempuan, ya tetap tidak sopan. Begitu, itu kesetaraan gender. Nyapu ya boleh dong dilakukan oleh laki-laki, perempuan juga boleh. Yang ada di dalam box ini atau dalam kotak ini itu bisa dimiliki dan bisa dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Itu adalah kesetaraan gender. Bijaksana, perempuan bisa kok bijaksana. Mata keranjang, perempuan bisa saja mata keranjang kalau istilah mata keranjang itu dilekatkan kepada seseorang yang mata keranjang itu apa sih? Mata keranjang itu suka melirik atau melihat lawan jenis dengan mungkin nakal gitu ya. Nah, yang bisa melakukan itu hanya laki-laki kah atau perempuan juga bisa melakukan hal tersebut? Kalau mau jujur ya, kalau perempuan juga bisa, ya berarti jangan hanya membuat laki-laki tertuduh hanya sebagai pelaku mata keranjang saja. Pengusaha pun juga sama. Apakah pengusaha itu hanya laki-laki saja? Oh, enggak. Bahkan Sayyidatina Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang perempuan pengusaha kaya raya. Jadi pengusaha itu tidak hanya laki-laki saja, memasak, tegas, banyak sekali perempuan-perempuan yang tegas, dan banyak sekali laki-laki yang kurang tegas juga sama banyaknya, tapi bukan berarti lalu menurunkan derajatnya sebagai laki-laki meskipun dia tidak tegas. Lemah lembut juga laki-laki yang lembut, memiliki sifat lemah lembut itu tidak hanya perempuan. Lantas ketika laki-laki dia lemah lembut, lalu rontoklah semua kelelakiannya, itu tidak setara gender begitu. Sehingga kalau kita memiliki adik, memiliki ponakan, memiliki anak, kemudian dia menangis, ya tidak apa-apa karena itu fitrah manusia. Yang Allah itu menciptakan air mata bukan hanya diberikan kepada perempuan saja kok. Laki-laki juga diberikan kelenjar air mata yang suatu saat apabila emosinya itu tersentuh, maka dia bisa mengeluarkan air mata itu. Jadi ya nggak apa-apa, laki-laki menangis ya nggak apa-apa, bukan berarti dia cewek-cewekan, tidak, bukan berarti dia itu lalu kelelakiannya itu hilang, tidak, karena itu kodrat Tuhan, Tuhan memberikan kelenjar air mata kepada laki-laki dan perempuan. Itu angkat galon. Kalau ada laki-laki yang tidak kuat ngangkat galon, bukan berarti kelelakiannya mundur, bukan. Ya barangkali memang karena dia tubuhnya sangat kecil, sedangkan galon itu kan berapa kilo ya gitu, sehingga tubuhnya tidak bisa menopang untuk mengangkat galon. Nah, kalau ada anak kecil, anak kelas 5 SD, meskipun dia laki-laki kan tidak bisa kuat mengangkat galon. Apakah kemudian karena dia tidak kuat mengangkat galon lalu musnahlah kelelakiannya? Kan tidak. Itu. Atau ada orang dewasa laki-laki, tapi dia sedang sakit, kok diminta mengangkat galon? Dia tidak kuat dong. Nah, karena dia tidak kuat mengangkat galon, apakah lantas kemudian membuat kelelakiannya sirna begitu saja? Kan tidak. Ada laki-laki dewasa pula, tidak sakit pula, tapi dia memiliki kelainan atau sedang menyandang disabilitas, sebagai disabilitas gitu. Apakah lalu kemudian karena dia misalkan ada salah satu anggota tubuhnya yang tidak sempurna, kayak kita ya memiliki 2 tangan 2 kaki yang kuat itu, apakah kemudian dia tidak disebut sebagai laki-laki kalau tidak, karena tidak bisa mengangkat galon? Karena tadi ada keterbatasan fisik, tentunya tidak ya.
Nah, inilah yang disebut sebagai kesetaraan gender. Gambar-gambar ini bisa menunjukkan itu ya. Lomba masak untuk laki-laki. Nah, kalau teman-teman KKN belum memutuskan program-program ini akan menjadi menarik. Bukan untuk guyon-guyonan, bukan untuk seru-seruan, tapi memperkenalkan kepada masyarakat bahwa bapak-bapak itu bisa juga loh masak dan bisa menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga. Jadi sarapan pagi keluarga itu tidak hanya disiapkan oleh perempuan saja. Bagian dari dakwah yang dilakukan. Kalau bisa melaksanakan itu ya, lomba memasak, ada nilai dakwahnya di situ. Agar laki-laki juga terlibat nih di dalam menyajikan masakan atau menyajikan menu sehat setiap hari keluarga. Terus kemudian ini ada laki-laki menyuapi anaknya, gitu. Ada perempuan yang bisa menggergaji, gitu. Lalu ini gambar yang ada di layar merupakan salah satu bukti bahwa yang kuat itu tidak hanya laki-laki saja. Para ibu-ibu pejuang pejuang kehidupan di lingkungan kita atau di hidup kita sendiri, atau ini adalah gambaran potret orang tua kita sendiri. Banyak yang seperti ini, ibu-ibu justru lebih kuat dibandingkan kalian teman-teman yang laki-laki. Dia bisa menggendong atau sekian berat beban di punggungnya. Kuat, berarti kuat itu bukan hanya sifat yang diberikan kepada laki-laki. Ada juga laki-laki yang kuat juga ada, tapi ada juga laki-laki yang lemah secara fisik, dan bukan berarti kemudian dia tidak pantas disebut sebagai laki-laki, bukan. Karena memang keadaannya ada yang kayak gitu. Tuhan itu menciptakan manusia ada yang kuat, ada yang lemah. Meskipun jenis kelaminnya berbeda-beda. Lemah itu bukan hanya pantas disandang oleh perempuan saja. Begitupun kuat tidak hanya diberikan oleh Tuhan hanya untuk laki-laki saja, tidak. Ada kalanya memang perempuan memang lemah, ada kalanya itu, tapi ada juga fakta perempuan itu jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki. Lalu ini juga bagian dari gender. Memakai rok itu, kalau di Jawa, terlebih di Jawa Tengah, etiket memakai rok itu dilekatkan kepada perempuan. Yang namanya perempuan yang pakai rok, yang namanya rok yang dipakai oleh perempuan. Tidak masuk akal kalau rok itu dipakai oleh laki-laki. Itu adalah nilai yang ada di Jawa. Tapi bukan berarti itu kemudian bisa membenarkan sikap kita ketika ada laki yang memakai rok, lantas kita cap sebagai bukan laki-laki. Loh, laki-laki kok pakai rok? Tidak pantas kita capkan gitu. Oke, kalau budaya kita, kalau nilai budaya kita menganggap dan menyepakati bahwa rok itu dipakai perempuan, ya nggak apa-apa kalau itu dijadikan sebagai nilai budaya kita. Tapi bukan berarti nilai tersebut kita gunakan untuk menghakimi budaya lain. Berarti kalau ada orang di luar sana atau di luar Jawa atau di luar Indonesia ada laki-laki yang menggunakan rok, berarti menyalahi aturan. Enggak, aturan itu hanya di kita, berarti berlakunya di kita. Kita tidak berhak menyalahi yang lain, gitu. Nah, ini gambaran perbedaan jenis kelamin dan gender. Kalau dari ya, slide pertama sampai terakhir gambar tadi, masih bingung nih sebenarnya gender itu apa? Oh, dari gender, tapi yang keluar malah justru pekerjaan ataupun kata sifat-sifat tadi. Jadi gender itu apa? Gender itu jenis kelamin. Kalau seks atau jenis kelamin, seks itu bukan seks hubungan badan ya, yang kita bahas di dalam kajian gender. Seks itu adalah jenis kelamin artinya.
tapi beda dengan gender. Kalau gender itu ya jenis kelamin, laki-laki perempuan. Akan tetapi yang diciptakan oleh masyarakat. Loh, masyarakat kok bisa menciptakan jenis kelamin itu apa gitu. Selama ini kan yang tahu yang namanya jenis kelamin itu ya Tuhan yang menciptakan. Saya berjenis kelamin perempuan, memang di sononya Tuhan yang memberikan mandat kepada saya, Usfi, untuk menjadi perempuan. Tuhan memberikan mandat kepada Ali atau Muhammad itu yang menjadi laki-laki. Nah, kalau seperti itu namanya masih jenis kelamin yang kita sebut sebagai sex, sex. Itu bahasa Inggris artinya jenis kelamin. Ciri-cirinya apa? Nah, inilah ciri-ciri ini yang membedakan antara gender dengan jenis kelamin yang seks tadi. Kalau seks itu betul, ini keterangannya di bawah, itu adalah dari Allah. Bersifat takdir, tidak bisa dipertukarkan, bersifat universal, bersifat tetap dari Allah. Saya lahir precet dari rahim ibu saya menjadi perempuan. Dengan ciri-ciri apa? Yang memiliki vagina, yang memiliki penis. Itu ciri-ciri saya sebagai perempuan. Saya tidak bisa memperdebatkan kepada bapak ibu saya telah melahirkan. Kok saya nggak punya penis? Nggak bisa memperdebatkan. Karena dari Tuhan sudah kayak gitu. Kemudian bersifat takdir, karena itu pemberian dari Tuhan kan, berarti bersifat takdir. Orang yang bernama Ali atau Muhammad itu pun juga sama, lahir precet dari rahim ibunya, dia sudah memiliki penis. Nah, itu namanya takdir dari Allah. Seks jenis kelamin, bukan seks hubungan badan ya, tapi seks jenis kelamin. Tidak bisa dipertukarkan. Gitu. Kadang-kala pinjem-pinjeman itu nggak bisa. Gitu. Begitu pula bersifat universal. Contohnya ini ya, kalau seks itu perempuan punya vagina, punya indung telur, punya sel telur, punya rahim, bisa menstruasi, hamil, bisa melahirkan, bisa menyusui. Ini semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak bisa dipertukarkan. Misalkan ada ibu nih sudah punya 5 anak, sudah pernah melahirkan ke-5 anaknya, lalu dia hamil lagi. Dia ngomong sama suaminya, Pak, saya lelah, saya rasanya kok kesel Pak, hamil terus Pak. Masa 10 tahun ini sudah melahirkan 5 orang anak, yang sekarang hamil sekarang ini saya lelah, kesel Pak rasanya. Gimana kalau kita tukeran Pak, yang hamil Bapak aja? Karena 5 kemarin itu sudah saya. Yang ke-6 ini biar Bapak aja, biar bisa merasakan. Itu nggak bisa. Karena apa? Karena ini takdir. Sudah ditakdirkan laki-laki nggak bisa hamil karena tidak punya rahim. Sudah takdir dari Tuhan. Tidak bisa dipertukarkan kayak itu. Bersifat universal. Mau laki-laki yang ada di Eropa, di belahan sono, di Amerika, di Australia, di Nigeria, di India, ya yang namanya laki-laki itu kodratnya dari Tuhan, dia punya penis itu. Dia nggak bisa dipinjemi rahim dari perempuan agar sang istri ini bisa gantian hamilnya. Nggak bisa. Bukan kok kalau orang sini nggak bisa ya pinjaman rahim atau gantian hamil sama suaminya, kok mungkin dia bisa. Nggak akan pernah ada itu. Karena itu sudah takdir dari Allah. Kalau orang di Jawa sini, di Semarang sini, yang hamil itu perempuan, di belahan dunia manapun yang hamil pasti perempuan. Begitu, itu bersifat universal. Bersifat tetap. Tetap artinya adalah kalau orang dari lahir precet kan sudah memiliki sistem tubuhnya ya. Saya lahir precet, itu ya sudah punya vagina, sudah punya rahim, meskipun bayi, rahimnya sudah ada kan, sudah punya sel telur meskipun belum kelihatan karena masih bayi. Terus kemudian nanti bisa menyusui karena di dalam tubuh perempuan itu akan ada
hormon yang bisa memacu air susu dari payudara. Meskipun bayi rangkaian itu sudah ada menempel pada tubuh bayi itu gitu. Begitu pula laki-laki, meskipun lahir lecet itu dia sudah menempel penisnya. Yang namanya kantong sperma nanti juga bakal ada di situ, spermanya juga meskipun masih bayi, meskipun belum kelihatan, tapi nanti sepanjang tumbuhan dia akan ada itu gitu. Dia tidak bisa menstruasi, tidak kok dulu kalau berusia 5 tahun dia nggak menstruasi, laki-laki ya ini, tapi kemudian dia umur 20 tahun dia bisa menstruasi, itu nggak bisa. Ini sudah takdir. Itu melahirkan, menyusui dan sebagainya. Itu takdir. Ciri-cirinya itu aja udah. Itu berarti pasti jenis kelamin yang takdiri, itu berarti dari Tuhan. Sedangkan kalau gender itu jenis kelamin yang dibentuk oleh masyarakat. Loh, kalau perempuan ya harusnya kamu ini tidak boleh ketawa ngakak. Kalau perempuan harusnya rambutnya panjang. Kalau perempuan harusnya pemalu. Kalau perempuan harusnya senyumnya kalem. Kalau perempuan harusnya jalannya pelan-pelan. Masa perempuan jalannya cepat? Masa perempuan duduknya ngangkang? Masa perempuan kok gagah? Nah, itu adalah perempuan kata sifat itu tadi yang melekatkan adalah masyarakat bukan Tuhan. Jadi nggak ada yang namanya kodratnya perempuan itu adalah memasak, itu nggak ada. Yang mengatakan bahwa perempuan itu harus bisa memasak, masyarakat bukan Tuhan. Jadi karena itu tidak bersifat tetap, maka itu bersifat ikhtiari. Ikhtiari itu oke, kalau di sini perempuan itu harusnya bisa masak, itu ikhtiari. Kenapa? Karena alasannya begini. Kalau laki-laki itu harus bisa nyangkul. Kenapa? Karena alasannya begini. Itu diikhtiarkan oleh manusia. Kenapa kok perempuan harus bisa menyuapi anak? Itu manusia yang memberi. Karena itu adalah manusia yang menciptakan, maka bisa dipertukarkan. Boleh nggak kalau yang nyangkul itu perempuan aja? Yuk boleh. Alasannya apa kok yang nyangkul itu perempuan aja? Karena laki-lakinya sedang sakit. Karena laki-lakinya dia difabel, sehingga kalau memegang cangkul untuk nyangkul di sawah, ya dia akan kerepotan. Makanya yang menyangkul perempuan. Boleh nggak perempuan itu gagah? Ya boleh aja. Yang mengatakan tidak boleh ya nggak apa-apa, asalkan itu tidak menyakiti perempuannya. Itu bisa dipertukarkan, tidak kok kemudian ya nggak boleh. Yang namanya laki-laki itu ya harus bisa nyangkul, yang namanya perempuan harus bisa masak, itu abadan sampai kiamat yang perempuan harus begitu. Oh, itu berarti belum memahami konsep ini, begitu. Tidak ada yang namanya kodratnya perempuan itu sumur, dapur, dan kasur. Itu kodrat yang dibikin oleh masyarakat sendiri, ikhtiarnya masyarakat sendiri. Maka kalau itu ikhtiarnya menurut manusia sendiri, bisa dipertukarkan. Loh, kalau perempuan itu milihnya tidak dapur, kasur, dan sumur saja, nggak apa-apa kan? Itu maksudnya. Tapi kalau dia sebagai perempuan kok milihnya hanya dapur, kasur, dan sumur, ya enggak apa-apa juga. Tapi kalau dia milihnya lebih dari itu, ya enggak apa-apa kan. Jangan dihalang-halangi juga. Jangan hanya mengkotak-kotakkan. Tidak boleh. Yang namanya perempuan harus selamanya ada di sini. Nah, itu namanya mengkotak-kotakkan. Menjadi Tuhan berarti dia gitu. Karena tidak memperbolehkan dipertukarkan. Bersifat lokal. Kalau perempuan yang ada di desa Wonodadi ya, Wonodadi itu harus berambut panjang, ya udah
Kita nggak usah kemudian meminta perempuan seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia itu juga harus sama dengan yang diyakini oleh perempuan monodadi. Itu karena itu hanya bersifat lokal saja. Perempuan Jawa itu harus jalannya pelan, duduknya rapi, pemalu, pemulai. Oke, kalau itu memang kesepakatan yang dianggap baik oleh perempuan Jawa, yo enggak apa-apa kalau itu baik. Tapi bukan berarti kemudian perempuan Sumatera, perempuan Kalimantan juga harus meyakini nilai yang sama. Juga bukan berarti kemudian kalau ada perempuan yang jalannya tidak pelan, tidak pemulai, tidak pemalu, itu lantas kita menghakimi dia sebagai tidak perempuan. Itu nggak bisa, karena itu semuanya gemulai, pemalu. Itu kan dibentuk oleh masyarakat. Kenapa kok perempuan itu kok pemalu? Oh, karena budayanya mengajarkan demikian. Tidak kok kemudian kalau ada laki-laki yang gemulai gitu, lalu kita berhak untuk meyakini menjudge dia, mengutuk dia atau mengata-ngatai dia, loh kamu laki-laki kok gemulai, kamu tuh perempuan bukan laki-laki. Nah itu nggak boleh, berarti kita sedang bertindak seperti halnya Tuhan kalau kayak gitu ya. Yang diri itu Tuhan yang menentukan, gemulai itu bukan Tuhan yang menentukan. Apakah dia itu sejak lahir pracat lalu lantas gemulai? Iya, semua orang lahir pracat semuanya gemulai. Meskipun hari ini sudah 25 tahun atau 22 tahun lantas dia gagah. Itu diproses oleh budaya dan lingkungan. Kalau sekarang gagah, tapi dulu ketika pracat, baik laki-laki ataupun perempuan semuanya gemulai. Gitu. Berarti itu kan bisa berubah ya. Maka kita tidak berhak untuk menjustifikasi atau mengecap seseorang dia tidak laki-laki karena dia gemulai. Dia tidak perempuan karena dia gagah, karena dia kalau jalan nangkang, karena dia kalau jalan cepat, karena ketawanya ngakak. Nah itu keliru gitu ya, sebuah sikap yang keliru. Nah itulah gender itu dibentuk oleh masyarakat, jenis kelamin yang dibentuk oleh masyarakat. Kamu perempuan karena kamu pakai rok, karena kamu perempuan karena kamu pakai jilbab. Dalam peraturan beragamanya kamu memakai jilbab. Kamu perempuan karena kamu harus gemulai. Itu adalah nilai-nilai dari masyarakat yang bersifat ikhtiari tadi, yang bisa berubah. Nah, ini sekarang ajaran agama saya coret. Ajaran agama harus pakai tanda petik gitu. Nah, nilai dakwahnya itu nanti di sini. Karena konsep tadi sudah ya clear ya, konsep tadi antara jenis kelamin yang memang betul-betul kodrati dari Tuhan, dari Allah, dengan jenis kelamin yang dibentuk oleh masyarakat. Maka, nah ketika berhadapan dengan nilai-nilai yang seperti ini, kita harusnya juga langsung bisa mengidentifikasi, oh ini berarti harus tidak tepat nih, karena ini menempatkan jenis kelamin yang dibentuk oleh manusia, layaknya malah kita anggap sebagai jenis kelamin yang dibentuk oleh Tuhan. Misalkan, perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Itu kan kita sering ya mendengar kata-kata itu, ajaran itu di dalam pendidikan kita. Kalau ada guru-guru, kadang malah bu guru itu yang mengajarkan kepada murid-muridnya seperti itu, yang ditujukan kepada perempuan-perempuan, murid-muridnya perempuan. Perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, atau ustazah-ustazah kepada jamaahnya, bunyai-bunyai kepada jamaah-jamaahnya, pak yai kepada jamaah-jamaahnya, tapi ini tertuju kepada jamaah perempuan. Perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Salah apa benar? Benar juga. Tapi, ada tapinya. Tapi, menjadikan perempuan sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya itu jangan dibarengi dengan berarti perempuan saja yang wajib mendidik anak-anaknya. Berarti itu adalah pekerjaan mutlak ibu untuk mendidik anak-anaknya, sedangkan bapaknya tidak memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Itu yang salah. Perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, benar.
Tapi laki-laki pun juga madrasah pertama bagi anak-anaknya. Loh, kalau anak-anaknya itu tidak belajar langsung dari perempuan ibunya itu tadi dan bapaknya, lah mau belajar dari mana? Loh, bapak itu memberikan pelajaran banyak sekali di dalam keluarga loh kepada anak-anaknya juga. Kenapa tidak disebut sebagai madrasah pertama? Bukan hanya ibu. Nanti bapak-bapak juga akan protes loh, saya mengajari anak-anak saya tentang keberanian. Itu saya, kata bapak ya. Itu saya yang mengajari karena istri saya penakut ternyata. Loh, kok saya nggak dianggap sebagai madrasah bagi anak-anak saya gitu. Terus kemudian seorang bapak itu mengajari anaknya untuk apalagi ya misalkan ya banyak sekali pelajaran yang diberikan seorang ayah atau bapak itu di dalam keluarga. Maka ya madrasah pertama bagi anak-anak tidak hanya perempuan, laki-laki pun anak itu tidak cukup mendapatkan pelajaran dari ibunya saja karena seorang ibu meskipun dia hebat sehebat apapun pasti memiliki kekurangan. Seorang ayah juga pasti memiliki kelebihan dibandingkan seorang ibu. Begitu. Ini harus lengkap dalam memberikan informasi ini kepada jamaah, kepada warga kampung, kepada anak-anak didik gitu ya. Bukan hanya perempuan yang menjadi madrasah pertama. Kemudian yang kedua, ini juga sering kita dengarkan. Perempuan adalah tiang negara. Benar juga, tapi yang kebelakangnya itu yang terkadang tidak enak, hanya dibebankan kepada perempuan. Karena tiang negara, maka jika perempuannya baik, negara akan kokoh atau akan baik. Jika perempuannya buruk, negara akan hancur. Ini kan berat bagi perempuan. Negara hancur yang disalahkan perempuan. Padahal negara hancur itu ada banyak faktor. Faktornya ada banyak. Ada misalkan ada krisis moneter. Negara hancur. Bukan hanya perempuan, ada krisis moneter juga. Terus kemudian ada gempa bumi, ada bencana alam, ada pandemi, ada korupsi. Yang melakukan korupsi itu tidak hanya perempuan saja. Lah kok yang disalahkan perempuan? Gitu. Perempuan juga menyumbang korupsi memang, tapi laki-laki juga iya gitu. Maka perempuan adalah tiang negara itu ya benar, tapi kurang lengkap gitu loh. Laki-laki juga tiang negara. Maka hancur tidaknya negara itu ya berdasarkan perempuan dan laki-laki. Karena yang menghuni negara ini, yang menghuni Indonesia kan tidak hanya perempuan, laki-laki juga. Baiknya negara bukan hanya semata-mata karena perempuan. Laki-laki juga memiliki andil dalam hal memperbaiki negara. Bukan hanya semata-mata perempuan. Gitu. Nah, istilah ini harus kita luruskan, harus kita sempurnakan agar tidak justru malah memperburuk kondisi perempuan, agar tidak malah menghilangkan jasa-jasa laki-laki juga, tapi kedua-duanya itu perlu diapresiasi gitu. Kalau kedua-duanya salah, ya perlu kita pertimbangkan kesalahannya di bagian yang mana, bukan hanya karena jenis kelaminnya saja, tapi karena kesalahannya ini dilakukan oleh siapa, laki-laki atau perempuan. Itu. Terus kemudian lagi, pendidikan terbaik perempuan adalah di dalam rumah. Kayaknya benar juga. Tapi kalau kata-kata terbaiknya itu perlu kita sempurnakan lagi gitu. Laki-laki pendidikan terbaiknya di mana? Kalau hanya perempuan saja kalau pendidikan terbaiknya di rumah. Iya, kalau rumahnya itu penuh dengan ilmu pengetahuan. Kalau enggak, masa iya perempuan diminta untuk belajar hanya di rumah? Padahal di rumahnya dia nggak ada ilmu pengetahuan, bapak ibunya hanya tidak berpendidikan formal misalkan. Masa iya perempuan hanya diminta untuk belajar di rumah saja, sementara ilmu Allah itu luas sekali tidak hanya di dalam rumah. Gitu kan? Masa iya
hanya laki-laki saja yang diperbolehkan untuk berpendidikan di luar rumah, di sana-sana, di luar samudra, di luar benua, di luar negara. Sementara perempuan hanya di rumah saja, padahal ilmu Allah itu luas. Masa iya ilmu Allah yang luas itu hanya diperuntukkan untuk laki-laki saja? Kan tidak. Itu. Pendidikan terbaik itu ada dimanapun, tidak terbatas ruang dan waktu. Begitu juga laki-laki. Di dalam rumah bisa belajar banyak hal. Laki-laki pendidikannya tidak hanya di luar. Sementara perempuan di rumah tidak. Laki-laki boleh di luar, boleh di rumah. Laki-laki juga harus belajar di dalam rumah. Belajar apa-apa yang ada di rumah. Bukan hanya perempuan. Laki-laki bisa belajar melindungi anggota keluarga yang lain di dalam rumah, belajar menghargai pendapat anggota keluarga lain di dalam rumah. Itu laki-laki juga harus belajar, tidak hanya perempuan. Laki-laki juga harus belajar bekerja sama dengan anggota keluarga lain, saling menerima dan memberikan cinta dan kasih sayang di dalam keluarga. Itu yang harus belajar tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Terus kemudian ya, makanya perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi. Laki-laki mana yang akan mau punya istri lebih pintar darinya? Ini juga gender boxes. Seakan-akan perempuan itu harus sekolah, boleh, tapi sampai di sini saja, nggak boleh sampai sana. Itu gender boxes kan. Kalau laki-laki boleh, mau kemana aja, boleh. Itu gender boxes. Sehingga kalau ada perempuan yang nulayani adat itu tadi, yang keluar dari box, keluar dari kotak, dia dikecam, dia kemudian dikasih label. Makanya udah tak kasih tahu, nggak usah tinggi-tinggi sekolahnya kan. Akhirnya kamu jadi perawan tua, akhirnya kamu nggak ada yang mau gitu. Itu label yang tidak membuat berdarah, tapi sakitnya minta ampun bagi perempuan gitu. Menikah itu tidak untuk mencari siapa bawahan, siapa atasan. Makanya perempuan itu jangan sekolah tinggi-tinggi. Laki-laki mana yang akan mau punya istri lebih pintar darinya? Istri lebih pintar darinya berarti kan istri lebih di atas darinya, gitu kan? Seakan-akan laki-laki itu hanya mau lebih dibandingkan perempuan, gitu kan? Nah, menikah itu nggak hanya soal itu saja. Menikah itu tidak mencari siapa yang lebih, siapa yang kurang, siapa yang ada di atas, siapa yang ada di bawah. Bukan hanya sekedar itu menikah itu. Memilih suami atau istri itu bukan untuk dikontrol, ditundukkan dan dikuasai. Seakan-akan kalau istrinya itu lebih, dia nggak mau dikontrol gitu. Loh, oke, itu memang masuk akal sih. Lalu kalau memang istri tidak boleh dikontrol, suami boleh dikontrol nggak? Nah, ini kan harus kita pertanyakan juga kepada laki-laki. Kalau dia harus mengontrol istri boleh nggak mengontrol suami? Begitu. Kalau suami itu harus menundukkan istri boleh nggak menundukkan suami? Kalau nggak boleh loh, kenapa? Kodratnya loh. Kembali lagi tadi kodrat. Kodrat itu apa? Kodrat itu terbatas ya. Punya vagina, punya penis, punya ini, itu kodrat. Selebihnya itu hanya ikhtiari, diusahakan, diupayakan oleh manusia dan itu bisa berubah. Kalau memang laki-laki itu pantas untuk memimpin ya, bukan mengontrol ya, lebih ke memimpin karena beberapa kehebatannya, beberapa kelebihannya, oke, tidak apa-apa. Tapi kan bukan selamanya begitu. Kalau perempuan itu juga pintar di bidang lain kan nggak apa-apa gitu. Laki-laki, saya hakul yakin, laki-laki itu pasti tidak unggul di semua hal dibandingkan perempuan. Oke, laki-laki pintar mencari nafkah, tapi laki-laki diminta untuk apa misalkan ya, ngurus rumah kayak jemur pakaian, jemur kasur, kemudian kapan bantal ini harus dibersihkan, kapan sarung bantal harus diganti, itu kayaknya lebih didominasi pengetahuan itu lebih didominasi oleh perempuan. Laki-laki tidak begitu memperhatikan sedetail itu, ada yang begitu gitu ya. Sehingga ini juga kelebihan yang dimiliki oleh perempuan. Lah kalau dalam hal ini perempuan lebih mengontrol, kan nggak apa-apa kan, karena dia yang lebih paham peta yang ada di rumah itu lebih paham.
di mana gunting itu yang lebih paham perempuan dibandingkan laki-laki. Berarti kan dia lebih mengontrol kan. Nggak apa-apa kan? Karena semua orang itu tidak semuanya ahli dalam semua hal, itu enggak termasuk laki-laki. Perempuan juga sama, tidak semua perempuan itu ahli dalam segala hal. Ada kalanya dia juga membutuhkan laki-laki untuk bekerja sama. Yang dia nggak tahu itu. Pendidikan, dalam hal pendidikan ini ya, kita mendengar atau melihat atau sering mendapatkan atau bahkan kita yang melontarkan kalimat ini. Laki-laki harus berpendidikan setinggi-tingginya karena akan menjadi kepala rumah tangga dan pencari nafkah. Doktrin ini seakan-akan kita anggap sebagai benar karena sekian keturunan dari bapak kita, nenek kita, buyut kita yang diterima ya itu. Kalimat yang diterima itu, ideologi yang diterima itu. Seakan-akan itu kemudian menjadi sebuah kebenaran karena dari dulu-dulunya ya seperti itu gitu. Tapi kalau mengacu tentang itu tadi ya, konsep gender dan seks, mana yang takdiri dan mana yang ikhtiari, coba kita pakai untuk melihat kalimat ini. Berpendidikan setinggi-tingginya itu apakah takdir dari Tuhan? Enggak. Itu ikhtiari. Kepala rumah tangga dan pencari nafkah itu apakah takdir dari Tuhan? Enggak juga, itu ikhtiari. Yang menciptakan konsep laki-laki itu bekerja itu manusia, bukan Tuhan. Begitu. Pencari nafkah itu bisa diputuskan bersama oleh laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Kalau istri tidak boleh mencari nafkah, nanti tidak ada yang namanya Bu Najihah, tidak ada saya, tidak ada dosen-dosen perempuan, tidak ada ibu-ibu guru perempuan yang mengajar di TK-TK, TPQ, musola-musola, ibu-nyai, nggak ada. Itu. Nggak ada yang namanya menteri perempuan, nggak ada. Nggak ada yang namanya pekerja di bank perempuan, nggak ada. Pencari nafkah itu ikhtiari. Begitu. Kenapa kok laki-laki dibebankan untuk mencari nafkah? Oh, ternyata sudah ada pembagian wilayah kerja ketika seseorang itu memutuskan untuk menikah. Perempuan kan memiliki fungsi reproduksi yang rumit ya dibandingkan laki-laki, karena itu tadi takdirnya perempuan, dia memiliki payudara yang bisa mengeluarkan ASI, dia bisa dibuahi, dia bisa hamil, dia bisa dihamili, bisa melahirkan, menyusui itu kan repot sekali selama bertahun-tahun dia. Nah, itu tugas yang telah disepakati oleh kedua pasangan yang sudah menikah kan. Karena perempuan sudah seperti itu, ya sudah, saya sebagai laki-laki karena tidak mengalami proses itu, saya saja yang mencari nafkah. Sebetulnya begitu loh. Sebetulnya ya. Itu sehingga ketika laki-lakinya kok kemudian tidak mencari nafkah, apakah dia tidak layak disebut sebagai laki-laki? Kalau secara budaya kita memang kayak gitu. Tapi apakah nggak ada? Banyak sekali. Tapi apakah kelaki-lakiannya luntur? Nyatanya tidak. Dia tetap laki-laki. Gitu. Meskipun secara budaya itu seharusnya tidak pantas. Budaya kita yang mengatakan seharusnya itu tidak pantas. Banyak ibu-ibu ataupun tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, atau orang yang pernah kita temui itu, malah justru perempuannya yang mencari nafkah. Ada yang keluar negeri, ada yang keluar kota, gitu. Laki-lakinya di rumah. Nah, apakah itu salah? Tentu saja tidak. Gitu. Selama itu adalah kesepakatan. Yang salah adalah, loh, perempuannya sudah dikasih bagian mencari nafkah, laki-lakinya kok tidak mau mengurus pekerjaan-pekerjaan yang awalnya dilakukan oleh perempuan. Apa itu? Mendidik anak, ngurus rumah, masak, menyapu, ya pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Kalau memang ada kesepakatan perempuannya yang mencari nafkah, laki-lakinya kan harus ngambil peran juga. Masa dia nggak ngambil peran? Ini kan konsep kerjasama bareng di dalam sebuah keluarga ketika seseorang menyepakati untuk menikah kan? Itu kan harusnya. Nah itu begitu. Yang selama ini kemudian itu yang semakin memberatkan perempuan. Karena banyak yang tidak memahami konsep kerjasama di dalam sebuah
keluarga itu gitu. Tapi kalau ada keluarga yang mencari nafkah adalah laki-laki sementara perempuan hanya di rumah saja, apakah itu salah? Tidak salah juga, itu juga boleh-boleh saja. Asalkan itu adalah kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak itu tadi, suami dan istri. Itu. Terus kemudian, perempuan tidak bisa membuat fatwa karena akalnya separuh dari laki-laki. Akal separuh dari laki-laki itu bukan takdir Tuhan, bukan. Itu bisa diupayakan. Loh, akalnya laki-laki sama perempuan ketika lahir itu kan sama-sama. Mulai dari nol. Adapun kemudian ada yang berkembang, ada yang tidak. Itu diupayakan melalui pendidikan, kemudian keluarga, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Akal separuh atau bukan, itu bukan berdasarkan jenis kelamin, tapi usaha atau belajar dan ikhtiar. Nah, kalau memang akalnya perempuan itu separuh, ini ya saya tunjukkan ketika wisuda di universitas, di UIN Wali Songo sendiri, kebanyakan malah justru yang menjadi wisudawan terbaik itu adalah perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Gitu. Apakah bisa perempuan yang akalnya separuh kok malah dia menjadi lulusan terbaik? Tentunya kan enggak. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari itu? Ini sebuah kalimat yang kurang sempurna begitu. Sebuah kalimat yang tidak benar secara keseluruhan. Itu hanya lokal saja. Ada sih memang perempuan yang dia tidak begitu pintar dibandingkan laki-laki. Tapi tidak semuanya perempuan itu tidak pintar dibandingkan laki-laki. Laki-laki itu harus pintar karena akan menjadi imam keluarga. Nah, ini juga tidak sepenuhnya benar 100%. Karena kata Al-Quran, kata Allah di dalam Al-Quran itu, baik laki-laki ataupun perempuan itu adalah khalifah fil ard. Bukan hanya laki-laki saja yang menjadi khalifah fil ard, tapi perempuan juga. Terus kemudian lagi, perempuan tidak boleh berpendidikan terlalu tinggi kalau belum menikah karena akan sulit bertemu jodoh. Itu juga tidak selamanya benar, meskipun ada kala benar memang iya, kasuistik, lokal saja, hanya lokal saja. Tapi tidak kok, seakan-akan kalimat ini kan kayak mengesampingkan kehebatan laki-laki kan. Seakan-akan kok laki-laki nggak mau toh punya istri hebat lah, jangan-jangan laki-laki ini hebat apa enggak kok nggak mau istri hebat. Semua orang pasti akan mau memiliki partner yang hebat kan. Banyak juga kok laki-laki itu yang menginginkan pasangan yang sekufu, sefrekuensi, sederajat dengan dirinya yang pintar. Sebaliknya, loh kalau laki-laki ini dia pintar, pasti akan mencari perempuan yang hebat kalau dia hebat. Kalau laki-laki ini ya sekufu dengan dia, sefrekuensi dengan dia. Berbeda kalau memang kenyataannya laki-laki itu tidak hebat, ya pasti dia akan mencari memang perempuan yang tidak hebat gitu. Dalam hal karir pun ya, misalkan ini apapun yang terjadi, laki-laki itu harus mencukupi segala kebutuhan istri dan keluarga. Ada kalanya memang benar, tapi tidak semuanya. Kalimat ini tidak bisa digunakan untuk semua kondisi, semua hal, semua laki-laki, semua konteks, itu nggak bisa. Laki-laki itu tidak boleh menjadi sapi perah dalam hal ekonomi gitu. Kalau laki-laki harus mencukupi segala kebutuhan istri, nah nanti kalau laki-lakinya tidak mampu, bagaimana? Nanti kan berarti, laki-laki itu hanya menjadi diperes aja nih, ini keuntungan ekonominya. Dia harus bekerja sebanyak-banyaknya untuk istri. Gitu. Kalau dia nggak bisa bekerja, dia menjadi tidak berharga lagi kan kalau gitu, untuk keluarganya, untuk istrinya. Padahal kan tidak. Dalam sebuah keluarga nih, laki-laki sangat kaya raya, dari segi ekonomi bagus gitu. Maka dia disebut sebagai laki-laki.
dia menjadi gagah, berwibawa bagi keluarga itu. Tapi bagaimana kalau dia sudah tidak lagi memiliki harta, sudah tidak lagi bisa mencukupi ekonomi, sudah tidak lagi bisa bekerja karena faktor-faktor yang lain, misalkan sakit dan lain sebagainya. Apakah dia kemudian tidak berharga bagi keluarga itu? Tentu kan tidak. Apakah dia lantas tidak dianggap sebagai laki-laki bagi keluarga itu? Tentu saja kan tidak. Kalau memang kenyataannya iya, tidak dianggap sebagai kepala rumah tangga lagi karena dia sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, sudah tidak dianggap sebagai orang yang berwibawa lagi karena tidak memiliki harta. Berarti kalau begitu posisi laki-laki di dalam sebuah keluarga itu hanya menjadi, ini bahasa kasar ya, sapi perah dalam hal ekonomi. Kalau ekonominya banyak, disayang-sayang. Tapi kalau ekonominya kurang, ditendang dari keluarga gitu. Ini maksudnya begitu, konsekuensinya gitu. Kalau laki-laki itu diproyeksikan, dikotakkan sebagai, diidealkan sebagai manusia yang harus bisa mencukupi segala kebutuhan istri dan keluarga. Ini kan bisa dibicarakan, siapa yang akan mencukupi kebutuhan ini, siapa yang akan mencukupi kebutuhan itu kan bisa dikomunikasikan. Tapi laki-laki bukan hanya satu-satunya, tunggal, harus bisa mencukupi segala kebutuhan. Itu ya. Terus kemudian perempuan tidak boleh menjadi pimpinan di dalam sebuah perusahaan, karir gitu. Karena perempuan itu memiliki sifat feminin dan berpotensi emosional karena PMS setiap bulan. Ini juga pendapat yang salah ya. Karena apa loh? Feminin itu bukan tidak diperlukan loh dalam sebuah kepemimpinan. Feminim itu diperlukan juga. Salah satu atau haid itu, kalau itu dijadikan alasan berarti kan kamu sedang mempertanyakan, kita sedang mempertanyakan kenapa Tuhan memberikan PMS dan haid kepada perempuan. Itu sesuatu memahami itu. Sistem perempuan dibutuhkan untuk menjadi pemimpin. Itu bukan berarti harus menjadi pajangan yang siap 24 jam bisa kita memperhatikan kita dan harus bisa kita lihat juga secara wujudi dan bisa menggerakkan orang meskipun sedang PMS. Kita sedang bisa mendelegasikan pekerjaan itu kepada orang lain untuk bekerja sama. Kepemimpinan itu adalah bekerja sama sistemnya, bukan tunggal gitu. Itu harus kita pahami bareng-bareng. Saya masih punya waktu berapa menit lagi karena masih ada beberapa slide sebagai penutup. Mbak moderator, waktu saya masih berapa menit? Masih 5 menit lagi, Ibu. Oke, akan saya percepat. Baik. Apakah saya bilang kayak itu tadi itu ngawur? Itu kan ngawur, dasarnya apa? Nyatanya Al-Quran tidak bicara itu. Nah, ini dasarnya. Bahwa laki-laki dan perempuan secara kodrat itu diciptakan memiliki konsep kemanusiaan yang sama, bukan dibeda-bedakan. Itu dasarnya dari Al-Quran, saya tidak ngawur.
Contohnya Al-Hujurat ayat 13 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Inna akramakum indallahi atqakum ini adalah ini yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Bukan orang yang yang gagah-gagahan, bukan orang yang bukan orang yang laki-laki, bukan hanya yang perempuan saja, bukan yang laki-laki yang otaknya itu penuh dibandingkan dengan perempuan yang separuh, bukan itu, tapi ya meskipun kamu mengatakan bahwa meskipun otak kamu penuh, tapi kalau tidak takwa kepada Allah, ya tetap saja menurut Allah itu tidak mulia. Meskipun perempuan otak sih kayaknya tidak lembut gitu ya, kayaknya kasar sekali. Meskipun orang itu gagah tapi dia tidak bertakwa, ya tidak mulia di mata Allah gitu. Kemuliaan itu bukan karena kamu perempuan, bukan karena kamu laki-laki, bukan karena kamu siapa sekarang, pejabat, bukan karena kamu anaknya siapa, bukan, tapi karena kamu bertakwa. Itu kata Al-Quran. Nah, makanya perempuan itu juga manusia. Kalau memang perempuan itu manusia yang diciptakan oleh Allah dengan kodratnya yang itu tadi, itu berarti dia juga karena dia manusia ya, berarti dia juga tumbuh dan berkembang selayaknya laki-laki. Cara berpikirnya dia juga berkembang. Dia mulia atau tidak, berkembang. Tinggal dia bertakwa atau tidak. Dia pintar atau tidak, berkembang karena dia manusia, sama dengan laki-laki. Dia kuat atau tidaknya, berkembang. Tinggal dia latihan apa enggak gitu. Mempunyai ruh yang kekal. Jadi sama kayak laki-laki, ibadahnya dapat pahala. Bukan swarga nunut neraka katut. Lah kalau laki-lakinya itu ternyata dalam tanda kutip ya, mohon maaf, bejat gitu, tidak melakukan ketakwaan, sedangkan perempuannya dia sangat solihah dan bertakwa kepada Allah meskipun suaminya tidak. Apakah dia nanti akan katut ke neraka karena suaminya itu tadi sudah tidak bertakwa? Ya tentu saja bukan itu. Dia memiliki ruh yang kekal dan dia bisa beribadah sendiri, dia bisa masuk surga itu karena pahalanya sendiri, karena ketakwaannya dia, bukan karena ketakwaan suaminya, bukan. Gitu. Jadi dia bisa pergi ke surga itu bukan harus lantaran suaminya tuh enggak. Ini kata Al-Quran, bukan kata saya ya. An-Nahl ayat 97 bisa teman-teman buka. Bisa masuk surga karena dirinya sendiri. Bukan karena hadiah dari suaminya, karena suaminya yang bertakwa, tidak seperti itu. Lah, suaminya bertakwa, sedangkan istrinya tidak. Dia tidak akan bisa ikut ke surga bareng suaminya. Kata siapa itu? Salah satu bukti itu yang dikisahkan oleh Nabi Nuh ya. Nabi Nuh kan orang yang sangat bertakwa banget, tapi istrinya diajak untuk menyembah Allah, untuk ikut bersama Nabi Nuh ke dalam kapal, apakah mau? Enggak mau dia. Apakah berarti nanti istri Nabi Nuh bisa ke surga? Ya enggak juga, berdasarkan surat An-Nisa ayat 124 ini. Itu. Jadi laki-laki jangan jumawa bahwa dia nanti adalah kunci surga bagi keluarganya, belum tentu. Perempuan juga sama, jangan jumawa dan jangan kecil hati juga bahwa dia nggak bisa masuk surga kalau tanpa izin suaminya. Ya memang benar, tapi laki-laki juga sama, nggak bisa masuk surga kalau tanpa seizin suami, tanpa ridho istrinya juga. Laki-laki dan perempuan sama gitu. Oke, baik. Itu bukan materi ya, sharing dari saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Apabila ada sesuatu hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, monggo saja kita ambil bareng-bareng. Tapi kalau ada kesalahan, itu semata-mata hanya dari saya saja dan bisa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian tinggalkan kalau itu salah. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. materi yang sangat bermanfaat ini yang telah diberikan kepada kami semua. Yang selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Saya buka sesi tanya jawab ini untuk 3 penanya yang pertanyaannya sangat inovatif dan sangat bagus, serta membuka kameranya ataupun on kamera, maka akan mendapatkan door prize. Saya persilahkan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaannya. Izin bertanya, Ibu. Baik, Ya, silakan. sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Febianti dari jurusan Psikologi. Pertanyaan saya adalah, apakah feminisme dapat melemahkan laki-laki dalam kesetaraan gender? Terima kasih, Ibu. Ini apakah saya jawab langsung atau menunggu 3 penanya dulu, Mbak Moderator? Boleh Bu, langsung dijawab saja, nggak apa-apa Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Moderator serta penanya Mbak Rizky Febrianti. Ini pertanyaan yang penting dan bagus karena selama ini gerakan gender atau isu gender itu kita perbincangkan di publik seakan-akan menjadi momok. Salah satunya adalah pada laki-laki atau kelompok masyarakat yang berada di dalam lingkungan patriarki. Gitu. Seakan-akan posisi laki-laki sedang diserang dan menjadi sasaran utama pelaku, ya. Gara-gara kamu nih selama ini, maka saya menuntut pertanggungjawaban kamu, seakan-akan kan kayak gitu ya. Sebetulnya gerakan feminisme itu, feminisme dengan gender berbeda. Kalau gender itu konsepnya itu tadi, kalau feminisme itu lebih kepada gerakannya. Gerakan feminisme ataupun kesadaran gender akan kesetaraan gender dan keadilan itu tadi bukan dalam rangka menggoyahkan posisi laki-laki, bukan dalam rangka merongrong kenyamanan laki-laki, juga bukan dalam rangka menyalahkan laki-laki. Banyak juga kok laki-laki yang baik, laki-laki yang tidak diskriminatif, laki-laki yang memahami pola komunikasi yang baik dengan pasangannya dan dengan lingkungannya, dan banyak laki-laki pula yang bisa memahami dan membedakan antara kodrat ataupun ikhtiari itu tadi, sehingga hubungan yang terjalin antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya atau dengan perempuan juga sangat harmonis. Itu banyak juga gitu. Nah, yang sedang para kaum feminisme itu adalah struktur, lebih kepada pola, lebih kepada gaya yang selama ini membuat terlebih ya ini perempuan itu berada di titik terendah. Itu yang sedang menjadi fokus utama di dalam gerakan feminisme itu. Nah, tapi ada perkembangan yang itu tidak, yang berada di titik terendah itu tidak hanya perempuan saja, tapi ada anak-anak, tapi ada juga para lansia, tapi ada juga para difabel atau disabilitas. Nah, ini menjadi salah satu golongan atau kelompok-kelompok yang kemudian kita sebut sebagai kelompok minoritas atau kelompok yang terpinggirkan gitu. Nah, gerakan feminisme itu memastikan kelompok-kelompok yang rentan ini tadi itu mendapatkan haknya dan mendapatkan akses. Kalau memang benar
lapangan itu diperbolehkan untuk umum itu siapa? Umum itu apakah umumnya laki-laki sehingga yang bisa mengakses lapangan itu hanya untuk sepak bola saja dan segala aktivitas lelakian atau maskulin itu, atau umum itu yang mencakup juga perempuan, mencakup juga anak-anak, mencakup juga lansia, mencakup juga para difabel itu. Kalau mencakup kelompok-kelompok ini tadi berarti pastikan juga akses untuk ke lapangan itu bisa diakses oleh mereka. Fasilitas lapangan itu bisa digunakan oleh mereka. Jangan hanya laki-laki saja, jangan hanya orang yang kuat saja gitu. Jadi yang dibikin feminisme itu bukan hanya laki-laki, tapi sistem yang menempatkan orang yang kuat itu menguasai semua hal, termasuk akses lapangan tadi. Contoh mudahnya begitu. Siapa sih orang-orang yang kuat itu? Apakah memungkinkan orang-orang yang kuat itu adalah perempuan? Sangat mungkin. Perempuan sangat mungkin menjadi sasaran dari gerakan feminisme apabila perempuan ini memiliki kekuatan, memiliki banyak akses, memiliki privilege, tapi tidak digunakan untuk bisa memberikan kepada yang lain yang lemah ini tadi juga akses gitu. Dia kaya raya, punya akses ke sana, terus kemudian punya jabatan, tapi dia tidak mau memikirkan bagaimana perempuan lain, bagaimana perempuan yang hamil itu, bagaimana para lansia, laki-laki atau perempuan bisa menggunakan lapangan itu. Dia punya kuasa, tapi kuasanya itu dia pergunakan untuk dirinya sendiri. Kurang lebih begitu Mbak feminisme itu. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang disasar. Hanya saja memang kayaknya kok laki-laki yang menjadi sasaran. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang kuat itu diasumsikan lebih kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Orang-orang yang berkuasa itu lebih diasumsikan kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Karena kebanyakan penguasa kan memang laki-laki banyak dibandingkan perempuan. Sehingga seakan-akan gerakan feminisme itu tertujunya pada laki-laki. Tidak sistem yang ada. Sistem ini menjerat dalam tanda kutip perempuan, bisa juga untuk laki-laki. Begitu Mbak Rizky. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya saya persilakan kepada peserta yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya. Ya, baik, silakan Mas Rehan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sedikit saya tanya dulu karena ini tadi kan singgung tentang soal gender, tentang apa ya, kodratik dan tidak kodratik Bu ya. Nah, di dalam hadis Nabi itu kan katakan bahwasanya surga itu adalah laki-laki Bu. Nah, apakah itu suatu hal yang kodratik atau tidak Bu? Nah, ketika itu hal yang tidak kodratik, teman-teman bisa digantikan oleh seorang ayah. Dengan digantikan di sininya bahasanya surga itu berbawa telapak kaki ayah. Mungkin seperti itu Bu. Bagaimana tanggapan ketika ada orang yang memfonis seperti itu bahwasanya ketika hal itu tidak kodratik, berarti bisa dong surga itu dibelah telapak kaki ayah. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Rehan. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu juga pertanyaan yang sangat menarik sekali. Yang pertama, begini, surga itu kita main seperti apa ini? Kan sebuah kiasan. Kita juga harus paham bahwa surga itu adalah kiasan. Dan tidak mungkin kita bisa benar-benar mendapatkan atau melihat surga dari bawah telapak kaki seorang perempuan, apalagi menjadi orang tidak mungkin. Telapak kaki kalau kita bisa jujur gitu, coba
lihat telapak kaki ibu kita masing-masing ada juga tidak ada. Yang ada di situ adalah telapak kakinya yang pecah-pecah, ya ada yang lulus juga, ada yang kena apa namanya ya tanah, ada yang habis keinjek apa tadi itu secara fisik itu. Makanya surga itu adalah surga hiasan. Kita harus bisa memahami itu dalam baca hadis Nabi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau Bapak Ibu teman-teman dan saudara-saudara yang ada di sini mempelajari tentang hadis, itu tentunya tidak kalau benar pelajaran hadis ya tidak simpel itu gitu. Artinya bahwa di dalam hadis itu ada aturan untuk kita memahaminya. Salah satu aturan atau salah satu hal yang penting kita ambil dalam mempelajari hadis adalah yang pertama, makna dari hadis tersebut. Kita tidak bisa memahami hadis hanya level dari artian. Hadisnya berkata artinya apa, kita ambil artinya itu. Gak bisa kayak gitu. Maka kita harus bisa memaknai makna dari hadis tersebut. Makna hadis ini asli kita harus tahu nyarinya. Gimana cara kita nyari makna tersebut? Nah, inilah kalau ilmu hadis itu ada beberapa tahap. Di dalam hadis ada yang namanya asbabul wurud. Di dalam hadis ada yang namanya studi matan hadis. Ada yang namanya lagi studi yang meriwayatkan apa namanya ya. Itu juga ada. Nah, hadis ini sahih atau tidak itu perlu dipertimbangkan. Kalau hadisnya sahih berarti ini bisa dikatakan sebagai hukum hujjah gitu. Nah, tapi belum cukup dari situ. Maknanya bagaimana? Isi hadisnya itu bagaimana ini? Hadis itu sangat terikat dengan konteks dan waktu. Konteks dan waktu di mana Rasulullah SAW dulu hidup. Kapan hadis itu diungkapkan oleh Rasul? Diangkat dengan asbabul wurud. Asbabul wurud ini bagaimana? Kok bisa ada ungkapan hadis yang demikian? Dulu itu bagaimana sih posisi seorang perempuan bagaimana segala bisa mengatakan demikian? Bapak Ibu atau ada saudara-saudara yang sekarang menjadi orang pendidik, menjadi ustadz, menjadi guru, menjadi dosen, tentunya kan itu juga memiliki konteks dan waktu. Saya sebagai dosen menerangkan apa kepada mahasiswa itu bisa jadi hanya berlaku untuk mahasiswa tersebut, tapi belum tentu kalau ada mahasiswa lain dengan saya akan ngomong yang sama dengan soalan yang berbeda dan soalan yang sama. Nabi pun juga demikian. Oleh karena itu dalam melihat sebuah hadis itu harus kita ambil adalah intisarinya. Artinya apa sih? Kenapa sampai Nabi itu mengatakan bahwa surga berada di telapak kaki itu? Nabi waktu itu ngomong sama siapa yang ada di situ? Oh ya pantas saja orang konteksnya adalah sedang menasihati seorang anak yang waktu itu buat tidak baik kepada ibunya. Dilalahnya ada di situ adalah ibu. Maka pasti yang dikatakan oleh Nabi yang dijadikan sebagai perumpamaan oleh Nabi ya memang ibu. Beda juga nanti kalau misalkan ada kasus anak yang sedang tidak berbuat baik pada bapak, nanti beda pula. Itu juga harus kita pahami baik-baik. Itu. Hadis Nabi itu sangat bergantung dengan konteks dan waktu. Asbabul wurud itu bisa sangat penting sekali untuk memahami hadis. Misalkan ini, sekarang kan cuaca sedang terik-teriknya.
Misalkan Mas Raihan atau Pak Raihan ini jadi seorang guru, kemudian memberikan kewajiban, memberikan instruksi kepada siswa-siswanya untuk membawa kipas angin ke sekolah, kipas angin yang kecil bisa yang biasa saja, agar siswa itu tidak kepanasan ketika di kelas belum ada fasilitas AC gitu. Lalu bilang pada anak-anak kelas bahwa wajib hukumnya semua siswa dari kelas 1 SD sampai ke 6 SD membawa kipas. Lalu kejadian direkam, misalkan direkam, kemudian diputar balik 100 tahun yang akan datang. Kalau tidak mengetahui konteksnya, karena Pak Raihan ini mewajibkan membawa kipas angin yang kecil itu, maka orang akan kalau sekolah itu wajib ya bawa kipas angin. Kalau tidak tahu konteksnya, sekarang kendala ataupun sekarang itu lagi panas-panasnya di sekarang di kelas nggak ada fasilitas AC. Maka mengetahui konteks itu sangat penting. Gitu. Nah, pendidikannya Mas Raihan itu sangat terbatas kan. Gitu. Yang memang dikatakan oleh muhaddis yang meriwayatkan hadis itu hanya kata-katanya saja. Tidak sampai bagaimana kondisi yang ada itu tidak sampai. Itu nanti akan dijelaskan oleh faktor lain, itu tadi asbabul wurud, bukan di dalam hadis. Makanya memahami asbabul wurud juga sangat penting. Begitu pula di dalam memahami hadis ini tadi, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kaki ibu. Bagaimana dengan perempuan yang tidak memiliki anak secara anak kandung? Apakah dia nggak memiliki surga? Bagaimana dengan ayah yang penyebutannya bukan ibu? Apakah dia bukan surga bagi anak-anaknya? Dia tidak memiliki surga bagi anak-anaknya. Nah, kalau konsep beragama, kalau konsep Islam itu adil, harusnya kan surga yang berada di bawah telapak kaki itu tidak hanya diberikan kepada ibu yang memiliki anak. Seorang ibu sudah mengupayakan sedemikian rupa berapa puluh tahun untuk memiliki anak. Nyatanya kodrat Allah mengatakan lain. Dia tidak dikodratkan untuk memiliki anak karena ada kelainan di dalam rahim misalkan. Apakah dia salah? Apakah dia kemudian tidak mendapatkan kemuliaan memiliki surga karena nggak punya anak? Kalau kita bisa berpikir secara logis demikian, itu saja kita sudah terbawa pada apa sih nilainya sebetulnya? Nilai dari surga di bawah telapak kaki ibu tuh nilainya apa? Oh, nilainya adalah kalau memang ingin mendapatkan surga seperti itu berarti harus berbuat baik. Nah, ini nilai ini yang harus kita pegang. Berarti berbuat baiklah kepada orang tua. Dengan cara yang apa, dengan model yang bagaimana, gitu. Kira-kira begitu, Mas Raihan. Semoga bisa membantu. Matur suwun, Bu. Sangat menarik jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Berhubung waktunya sudah menunjukkan jam 11, yang artinya sesi tanya jawab ini saya cukupkan dan saya tutup sampai di sini saja. Dan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Usfiatul, dapat saya simpulkan bahwasannya kesetaraan gender itu seharusnya dimiliki oleh keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam pendidikan maupun di dalam karir, tanpa harus mengotak-ngotakan dengan jenis kelamin ataupun gender box, dan bahwasanya perempuan dan laki-laki itu sama dalam
ranah pendidikan maupun dalam ranah karir. Laki-laki bisa mengerjakan pekerjaan perempuan dan perempuan juga bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki. Selain itu, perempuan juga menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Tidak hanya laki-laki saja yang bisa menjadi madrasah bagi anak-anaknya atau madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator, kepada MC. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mbak Satira dan juga Ibu Ustiatul Marfuah disampaikan terima kasih. Saya harap semoga materi apa yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Sebelumnya bisa untuk on-cam terlebih dahulu untuk foto bersama. Ayo semuanya on-cam. Udah. Ya, untuk yang belum on-cam silahkan bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Satu, dua, tiga. Baik, cukup sekian dan terima kasih saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan semoga sukses sampai akhir PKN-nya. Assalamualaikum. Benar dia. Hai Kak. Aduh. Mau bertanya dong? Nggak apa-apa. Absen ya. Izin bertanya. Halo Diva. Bertanya.